Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang barbarian dari daratan terlarang yang menginjakkan kakinya di dunia luar. Di cerita sebelumnya diakhiri dengan Katel bersama anggota partinya telah menyelesaikan ujian untuk memasuki kerajaan dan sekarang mereka akan diinterogasi satu persatu. Orang pertama yang diinterogasi adalah Kalosia dan dia memberitahu jika semuanya berjalan lancar tanpa adanya masalah satupun. Maka dari itu sang kepala penjaga ingin tahu apakah sang barbarian itu bisa menetap di wilayah kekaisaran. Akan tetapi saat Kalosia membicarakan tentang sang barbarian, maka dia akan memalingkan wajahnya seakan sangat gugup. Walau dia tidak mengatakan hal buruk tentang sang barbarian, tapi prosedur masuk di wilayah kerajaan bukan hanya mengenai penyelesaian gerbang, melainkan bertujuan untuk menyingkirkan elemen yang berbahaya. Selanjutnya Kasan memberitahu jika sang barbarian itu bukanlah tipe orang yang suka mencari gara-gara. Sedangkan Alessandro menyebutkan jika sang barbarian memilikinya kekuatan yang luar biasa, tapi sejauh ini dia tidak melakukan hal apapun yang berpotensi membahayakan anggota parti. Kepala penjaga sudah menduga jika barbarian itu sangatlah berbeda dari ras barbarian pada umumnya, tapi siapa sangka dia mendapatkan 3 penilaian yang sempurna dari ketiga rekan yang bersamanya. Kini giliran Katel dan dia menceritakan panjang lebar tentang ketiga rekannya yang melakukan tugasnya dengan baik, bahkan mereka bisa diandalkan di masa depan. Untuk pertama kalinya kepala penjaga menggabungkan beberapa orang asing dalam sebuah kelompok, tapi tak hanya menyelesaikan gerbang, tapi mereka juga saling membicarakan hal yang bagus. Dengan ini maka sang kepala penjaga memberikan izin untuk masuk, tapi mereka berempat harus menjaga sikap dan saat membuat onar maka mereka akan dikeluarkan. Lalu mereka diberikan hadiah dari penyelesaian gerbang untuk dibagikan rata. Biasanya kepala penjaga akan mengambil hasil penjelajahan, tapi dia merasa tak mau melakukannya karena kelompok ini cukup menarik perhatiannya. Setelah itu Katel berniat untuk membaginya secara merata terhadap rekannya. Namun ketiga rekannya berusaha menolak karena masuk di wilayah kerajaan sudah lebih dari cukup, lagian semua monster diatasi oleh Katel. Hanya saja Katel tidak berpikiran seperti itu sebab mereka semua sudah bekerja keras, jadi mereka tidak boleh menolaknya. Untuk merayakan hari ini, maka Katel menyarankan agar mereka minum bersama. Jika ini adalah anggota parti lain, maka mereka pasti akan senang, tapi sesungguhnya mereka sangat takut pada Katel. Mereka bahkan menangis karena ingin pulang saja dibandingkan dekat-dekat dengan monster. Sementara itu sang kepala penjaga dapat merasakan tekanan yang diberikan Katel terhadap rekannya, sehingga mereka takut berbuat salah baik secara ucapan maupun perbuatan. Menghabisi bos monster dalam satu kali tebasan menunjukkan barbarian di depannya sangatlah kuat. Setidaknya dia menduga jika levelnya sudah setara kesatria maupun lebih kuat lagi. Namun belum ada yang dapat membuktikan jika dia adalah sang barbarian dalam legenda, sebab Katel masih tampak muda. Maka dari itu sang kepala penjaga akan menyerahkan tempat ini kepada anak buahnya karena dia harus melaporkan kejadian ini pada tuannya. Beralih ke dalam kerajaan di mana sang penguasa telah mendengar terkait laporan penting yang ingin disampaikannya. Sosok ini adalah Luke Barkan, tuan dari wilayah Barkan di kerajaan Gentera. Tanpa perlu menyembunyikannya lagi, sang kepala penjaga melaporkan jika seorang barbarian telah muncul di wilayah ini.
Setelah melakukan beberapa penyelidikan, maka dia mengizinkan untuk masuk karena barbarian itu tampaknya berbeda dari rasnya. Luke Barkan mengerti, jadi kenapa dia harus melaporkannya, bukankah barbarian itu tidak akan menjadi masalah? Selama ini kepala penjaga tak pernah melaporkan siapapun yang masuk hingga bertemu langsung dengan tuannya, tapi barbarian itu cukup kuat untuk menjadi masalah besar. Maka dari itu Luke Barkan ingin mendengar perkiraan sekuat apa barbarian tersebut. Lalu Luke Barkan dikejutkan saat kepala penjaga memberitahu jika dia cukup kuat untuk mengalahkan skeleton kesatria dengan satu serangan. Alasan penguasa wilayah ini sangat terkejut sebab monster skeleton kesatria seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang levelnya di bawah kesatria, tapi dia melakukannya dalam sekali serangan. Sejauh ini barbarian disebut sebagai makhluk sederhana yang buruk dengan menyelesaikan segala masalah dengan kekuatannya. Dengan informasi ini, maka sang barbarian itu pasti berada di rank 1, bahkan lebih dari itu. Sekarang Luke Barkan mengerti situasinya dan hal ini dapat menjadi masalah ketika barbarian kuat muncul, apalagi mereka menganggap bahwa yang menanglah yang benar. Untuk mencegah hal buruk terjadi, maka sang Lord wilayah ini memerintahkan barbarian itu menghadap kepadanya. Baginya keberadaan seseorang sekuat itu berkeliaran bebas bisa menjadi sumber kekacauan dan Luke Barkan akan merasa tenang setelah memastikannya sendiri. Jika terdapat hal yang tak diinginkannya, maka semuanya pasti baik-baik saja sebab kesatrianya berada di sampingnya. Kemudian Luke Barkan menanyakan apakah kesatrianya bisa mengatasi barbarian tersebut jika dia mengamuk. Sang kesatrianya menjawab tak peduli seberapa kuat ras barbarian, tapi mereka hanyalah manusia buas yang bertarung dengan insting tanpa memiliki kecerdasan, jadi dia pasti menang. Lagian sebelum mendapatkan julukan Master Pedang dia adalah murid dari sang Master Pedang terbaik kerajaan, jadi melawan barbarian bukanlah masalah. Beralih ke tempat lain di mana Katel sedang bersama anggota kelompoknya dengan sedang berpesta. Katel sungguh menyukai tempat sunyi ini karena mereka bisa bersenang-senang sepuasnya. Para rekannya hanya mengangguk begitu saja karena tak ingin membuat Katel tersinggung. Lalu Katel menanyakan kepada Alessandro kekuatan suci apa yang digunakannya karena dia belum melihatnya saat dalam gerbang. Sambil menggaruk kepalanya, Alessandro menjawab jika dia masih pemula jadi kekuatan sucinya masih belum bangkit. Lalu dia lanjut kepada Kalosia dengan ini mengetahui dewi apa yang dipercayainya dan di mana kuilnya. Kalosia menegaskan jika kuil dewinya takkan ditemui sebab bukanlah dewi yang bisa diterima semua orang. Kemudian Kalosia menanyakan sesuatu yang sangat membuatnya penasaran. Di mana dia ingin tahu sekuat apa Katel karena dia sungguh tak terkalahkan, dan pertanyaan itu membuat yang lainnya tercengang sebab mereka juga berpikiran yang sama tapi takut mengatakannya. Sebenarnya Katel juga penasaran seberapa kuat dirinya karena dia belum lama meninggalkan daratan terlarang dan dia juga belum menemukan lawan yang tangguh di dunia luar. Kalosia menginformasikan jika skeleton kesatria setidaknya dikategorikan rank 2 dan bisa dikalahkan dengan mudah oleh rank 1. Jadi untuk saat ini Katel pastinya berada di rank 1, bahkan bisa lebih tinggi dari itu. Di sela itu pemilik toko datang dan dia meminta maaf sambil gemetaran barbarian di depannya. Dia sudah ingin menutup restoran dan Katel sungguh meminta maaf sebab mereka semua terlalu asik berbincang.
Saat meninggalkan restoran, Cattell menanyakan apakah rekannya memiliki waktu luang esok harinya. Namun mereka secara serentak menjawab tentang kesibukannya yang sangat banyak. Cattell mengerti dan dia berharap bisa bertemu dengan mereka di lain waktu. Meski ketiga rekannya membenarkan hal itu, tapi mereka sebenarnya berharap tidak bertemu lagi saking takutnya. Saat kembali ke penginapan, Cattell sungguh merasa sangat nyaman tidur di kasur setelah sekian lama berada di daratan terlarang yang buruk. Baginya tempat ini sudah seperti surga yang begitu nyaman. Semenjak pertama kali terbangun di wilayah terlarang, dirinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk keluar dari tempat itu dengan kehidupan yang mengerikan melawan para monster di sana. Sekarang dia penasaran sekuat apa manusia di dunia luar dan dia berharap dapat melawannya karena dia juga penasaran dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah dunia fantasi yang sangat diimpikannya dan entah mengapa dewa memberikannya kesempatan untuk hidup di dunia fantasi. Keesokan harinya, Cattell terbangun setelah tertidur nyenyak. Dia terbangun disebabkan kepala penjaga mendatanginya. Setelah meminta maaf karena mengganggunya, maka kepala penjaga memberitahu jika tuan wilayah mengundangnya untuk datang. Ucapan itu tentu saja membuat Cattell sangat kegirangan karena pertemuan ini pasti menyenangkan. Maka dari itu dia meminta kepala penjaga untuk menunggunya karena dia akan memakai pakaiannya terlebih dahulu. Sang kepala penjaga tak menyangka akan semudah ini memintanya datang, padahal dia sudah menyusun berbagai macam alasan agar dia pergi. Cattell pun mulai berjalan di tengah keramaian dan dia sungguh takjub menyaksikan apa yang ada di sekitarnya. Saat pertama kali memasuki wilayah kerajaan pada malam hari, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya, tapi ini benar-benar tempat yang sempurna. Sementara itu sang kepala penjaga tak berhenti kebingungan kenapa barbarian di belakangnya sangat aneh seakan dia anak yang baik. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai dan sang Lord memperkenalkan dirinya sekaligus menyambut kedatangannya. Seketika Cattell mendekat sambil menjabat tangan sang penguasa wilayah. Tak hanya itu, dia juga menundukkan kepalanya menunjukkan rasa hormatnya terhadap sang Lord. Tingkah ini membuat Luke Barkan tercengang karena tak tahu barbarian dapat bersikap seperti ini bahkan menundukkan kepalanya. Selama ini ras barbarian tidak pernah menundukkan kepalanya kepada penguasa karena bagi mereka kekuatan adalah segalanya, jadi penguasa harusnya sosok yang terkuat. Tak ada alasan selain perilaku ini menandakan sang barbarian di depannya telah belajar untuk bercengkrama dengan manusia pada umumnya. Setelah dipersilahkan duduk, Cattell terus melihat di sekelilingnya karena tempat ini sungguh menarik. Kemudian dia melihat ke arah kesatria pribadi sang Lord seperti yang dibayangkan saat masih di bumi. Saat kecil dirinya selalu bermain sebagai seorang kesatria, tapi sekarang dia sungguh dapat melihatnya secara langsung. Hanya sang kesatria pribadi sang Lord malah menganggap tatapan Cattell sebagai niat membunuh yang begitu dalam dan menakutkan. Dia tak menyangka barbarian kasar di depannya berani menampakkan niat seperti itu kepada tuannya. Maka dari itu dia akan bersiap dan jika diperlukan maka dia akan menghabisinya sekarang juga. Membiarkan ras yang penuh kekasaran berada di wilayah kerajaan sungguh sebuah kesalahan. Tapi dia juga tidak bisa bertindak sembarangan karena sang Lord tidak memberinya perintah dan sang Lord ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Cattell tak keberatan dan sang Lord bisa menanyakan apapun padanya.
Tanpa panjang lebar Lukbarkan menanyakan dari mana asal Katel dan dia barbarian dari hutan maupun pegunungan mana. Katel segera menjawab jika dia berasal dari tempat terdingin di dunia yang disebut wilayah terlarang bagi dunia luar. Hal ini mengejutkan mereka berdua karena tempat itu sangatlah ekstrim. Dengan ini maka Sang Lord yakin jika makhluk di depannya benar-benar merupakan sang legenda barbarian dari tempat daratan terlarang. Meski begitu tak mungkin dia adalah barbarian yang menghancurkan pasukan kekaisaran dan pasti bagian dari barbarian yang hidup di sana. Katel tidak akan memaksa Sang Lord untuk percaya padanya, sebab saat mengatakan asalnya maka orang-orang menganggapnya bercanda maupun semacamnya. Kini pertanyaan Sang Lord yang sesungguhnya keluar, di mana dia penasaran seberapa kuat Katel sang barbarian. Walau dia menanyakan itu, tapi yang ingin diketahuinya sebenarnya adalah tingkat berbahaya barbarian di depannya. Bagi Katel pertanyaan itu tak bisa dirinya pastikan karena dia tidak tahu kekuatan di wilayah ini. Sang Lord mengerti dan dia berharap sang barbarian di depannya bersedia sparring dengan kesatrianya dan dia juga akan memberinya hadiah. Ini bukanlah pertarungan sampai mati tapi hanya sparring sampai di batas sewajarnya yang sampai tidak menghilangkan nyawa. Katel tak dapat menahan tawanya sebab ajakan itu sungguh menarik. Baginya kesempatan untuk melihat kekuatan kesatria Sang Lord adalah sesuatu yang langka dan kesatria kepercayaannya pasti bukanlah sosok lemah. Tingkah Katel tampak begitu menakutkan bagi Sang Lord dan kesatrianya dan mungkin saja sifat aslinya yang gemar bertarung akan keluar begitu saja saat mendengar sebuah tantangan. Dikarenakan semuanya sudah setuju, maka mereka berpindah ke tempat pelatihan terbuka. Sebelum mulai Sang Lord memperingatkan agar mereka tidak sampai saling menghilangkan nyawa karena ini hanyalah sparring persahabatan terhadap tamu luar. Kesatria ini pun menghunuskan pedangnya dan ingin sang barbarian di depannya merasa terhormat dapat merasakan teknik berpedangnya. Katel malah tertawa sebab dia juga ingin melihat sehebat apa kesatria kerajaan. Ucapan yang begitu santai itu membuat sang kesatria ini sangat marah sebab telah diremehkan. Maka dari itu dia akan langsung menunjukkan perbedaan yang begitu besar di antara kedua kekuatan mereka. Dia yakin barbarian di depannya yang hanya mengandalkan instingnya takkan bisa berkutik dari kecepatannya. Dalam sekejap mata sang kesatria ini menggunakan tekniknya hingga membuat pedangnya tampak bertambah. Awalnya Katel mengira itu adalah ilusi, tapi setelah menghindarinya dengan santai maka ini bukanlah sekedar ilusi belaka. Di mana tiga pedang itu nyata dan saat mengenai targetnya maka dia bisa terluka. Katel terus menikmati serangan itu sambil menghindarinya, tapi kesatria yang dilawannya malah berpikir lain. Di mana dia menganggap Katel pastinya sudah ketakutan dan hanya bisa menghindar dengan susah payah. Kemudian Katel menghancurkan pedangnya dengan jentikan tangannya karena dia sudah cukup melihat teknik itu hingga membuatnya bosan. Tak hanya itu dia juga berhasil mencengkram kesatria itu tanpa dapat menghindarinya saking cepatnya gerakan Katel. Untuk menangkapnya Katel tak perlu bergerak dari tempatnya dan cengkeramannya ini meremukkan zirah kesatria itu. Setelah itu Katel melemparkannya hingga kesatria itu terlempar begitu saja. Dengan ini maka kesatria pribadi Sang Lord yang dianggap salah satu terkuat di wilayah ini malah dipermainkan begitu saja. Sang Lord tak hentinya tercengang bagaimana bisa seorang kesatria tingkat atas dikalahkan dalam satu serangan saja.
Sambil tertawa Katel mengatakan dia cukup terhibur, walau pertarungannya harus berakhir dengan singkat. Dengan level kekuatan seperti itu, maka Sang Lord cukup yakin jika Katel berada di level transenden, bahkan kehadirannya bisa menghancurkan keseimbangan dunia. Maka dari itu dia memutuskan untuk melaporkannya ke salah satu dari sedikit orang yang memegang gelar Master Pedang Legendaris. Luke Barkan berharap sosok itu tertarik dengan barbarian tersebut, sebab sosok itu tak pernah menunjukkan minatnya lagi kepada seseorang.